Marilah kita gunakan pikiran kita mulai hari ini secara maksimal. Kita akan melihat perubahan yang luar biasa di sekeliling atau di sekitar kita. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa masing-masing kita tetap bersemangat dan bersuka cita, serta andalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan kembali melanjutkan membawakan kebenaran firman Tuhan, masih dengan judul yang sama, tetapi sudah masuk kepada tanda yang ketiga, tanda-tanda orang bijak. Orang yang berpikir dulu sebelum bertindak. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari 2 Korintus pasal 8 ayat 21. Demikian bunyinya. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang menulis begini: jagalah pikiranmu karena akan menjadi perkataanmu. Jagalah perkataanmu karena akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu karena hal itu akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu karena hal itu akan membentuk karaktermu. Jagalah karaktermu karena hal itu menentukan nasibmu. Jadi sebenarnya nasib kita berawal atau dimulai dari pikiran kita. Surat Paulus yang sudah saya bacakan tadi sangat clear dan jelas bagi kita. Bukan hanya di hadapan Tuhan kita harus memikirkan hal-hal yang baik, tetapi juga di hadapan sesama manusia. Kita tidak boleh hidup di dua benua. Kaki kanan di dunia dan kaki kiri di sorga. Tentunya tidak boleh dan tidak mungkin terjadi seperti itu. Nah, pertanyaan untuk kita pikirkan dan renungkan bersama di dalam kehidupan ini, mengapa pikiran menentukan nasib manusia? Pikiran menentukan kata-kata dan perbuatan kita. Nah, jika pikiran kita baik, maka tentunya kata-kata kita pun akan baik. Jika kata-kata kita baik, otomatis perbuatan kita pun pasti baik. Jika kita mau disebut orang bijak, semestinya atau seharusnya lah kita berpikir terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Kalau kita mau jujur dan terbuka Bapak Ibu Saudara, berapa banyak konflik dan permusuhan serta sakit hati terjadi hanya karena kita tidak mau berpikir sebelum berkata-kata atau bertindak. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa hidup kita ini sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran kita. Pikiranlah yang menggerakkan anggota-anggota tubuh kita untuk bereaksi atas setiap masalah, problem dalam kehidupan ini. Rasul Paulus memberikan nasihat yang baik bagi kita semua yang tidak mau menggunakan pikiran secara maksimal. Filipi 4 ayat 8 dengan sangat jelas berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada yang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, seandainya saja setiap orang mau berpikir benar dan mengubah prinsip tentang perlunya menggunakan pikiran, coba kita bayangkan apa yang akan terjadi di rumah kita, di kantor kita, di gereja kita, di tengah-tengah masyarakat di mana kita hidup dan berkarya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, marilah kita gunakan pikiran kita mulai hari ini secara maksimal. Kita akan melihat perubahan yang luar biasa di sekeliling atau di sekitar kita. Saat kita mulai berpikir, kita mulai tumbuh menjadi orang yang bijak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada yang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari jangan sampai kita langsung terburu-buru begitu cepat bereaksi, berkata-kata. Bapak Ibu Saudara, mari kita memikirkan atau berpikir secara matang terlebih dahulu, sehingga kehadiran kita, kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kita. Tuhan menghendaki saudara dan saya, Tuhan menginginkan kita semua untuk dapat menjadi berkat melalui perkataan kita, perbuatan kita, dan itu dimulai dari pikiran kita. Nah, sekarang muncul pertanyaan kepada setiap kita. Apa kunci supaya pikiran kita ini terkendali? Apa kunci supaya kita boleh sungguh-sungguh matang berpikir terlebih dahulu baru bertindak atau berkata-kata? Saya meneliti dan menggali sekaligus mengeksplorasi dari seluruh isi Alkitab. Hal itu dimulai dengan bagaimana kita menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 dengan sangat jelas berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menjaga hati kita. Boleh kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan jagalah pintu hatiku supaya menjadi hati yang bersih, hati yang murni, hati yang tulus ikhlas. Tetapi Tuhan bersabda, berfirman kepada masing-masing kita supaya kita berperan aktif dengan sebuah keseriusan dan kesungguhan untuk menjaga hati kita dalam segala kewaspadaan. Yesus pernah berkata, dari hati orang muncul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, dan lain sebagainya. Jadi hati inilah yang menjadi pusat kontrol dari seluruh eksistensi keberadaan hidup kita. Kalau hati kita ini diisi dengan perkara-perkara rohani, hati kita ini dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, sama seperti pemazmur berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Mari kita jaga, kita penuhi, kita isi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya hal yang tidak bisa dipisahkan, bahkan diabaikan serta disepelekan oleh setiap kita, supaya pikiran kita jernih, pikiran kita murni dan bersih, sehingga perkataan perbuatan kita, apa yang kita lakukan dalam hidup ini, menjadi berkat bagi orang lain dan sekaligus memuliakan nama Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita jaga hati kita, kita isi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Selamat mengisi hati kita dengan firman, sehingga warna pikiran kita pun
menjadi warna yang dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Percayalah, perkataan kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan dan kerjakan, itu akan memuliakan, menyenangkan Tuhan, dan hidup kita boleh menjadi kesaksian, menjadi contoh teladan, menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.